Sampai selingkuhan suamiku datang ke pintu rumahku, aku tidak tahu kalau suamiku selama 10 tahun ini ternyata memiliki anak berusia 9 tahun. Nona Chloe, aku perlu kamu menyelidiki seseorang. Namanya Victor Vance. Bukankah itu suamiku? Apa hubunganmu dengannya? Dia pacarku. Kami sudah bersama selama 10 tahun. Aku sudah menikah dengan Victor selama 10 tahun, dan dia sudah selingkuh selama 10 tahun. Anak kami berusia 9 tahun. Aku tidak pernah menyangka dia akan memiliki wanita lain di luar. Selama bertahun-tahun pernikahan ini, dia tidak pernah setuju untuk punya bayi tabung. Aku kira dia hanya pengertian. Ternyata selingkuhannya sudah memiliki anak dengannya. Bagaimana kamu tahu tentang wanita lain itu? Kami sudah bersama bertahun-tahun. Dia pulang setiap hari jam 12 tepat waktu, tanpa gagal. Dia 38, bukan 18. Aku pikir dia hanya pergi dengan wanita lain. Aku terima kasus ini. Tinggalkan nomor teleponmu. Akan kuhubungi kalau ada kabar. Clara, aku baru saja ke kamar mandi. Kamu tidak mengusir klienku, kan? Tidak. Aku malah dapat 2 kasus untukmu. Kasus untuk memeriksa apakah Victor selingkuh. 2 kasus untuk memeriksa apakah suamimu selingkuh. 1 dari selingkuhan Victor dan 1 lagi dariku. Chloe, cari tahu semuanya untukku. Jika Victor benar-benar selingkuh dariku dengan wanita lain, akan kubuat dia pergi tanpa apa-apa dan menghancurkan reputasinya. Setelah aku kembali, aku akan berpura-pura tidak tahu apa-apa, dan menjaga semuanya normal. Serahkan sisanya padaku. Clara, jangan bergerak. Ada apa? Kulihat di sini berdebu. Aku ingin membersihkannya untukmu. Sayang, biarkan pembantu yang mengurus hal-hal seperti itu. Aku tidak bisa membiarkanmu melakukannya sendiri. Oh, sayang, aku harus menjamu klien penting malam ini. Jangan menungguku untuk makan malam. Jangan khawatir, aku pasti pulang sebelum tengah malam. Kita sudah bersama selama bertahun-tahun. Setiap malam tepat tengah malam, seperti jarum jam, dia selalu pulang tepat waktu. Usianya 38, bukan 18. Menurutku dia hanya pergi menemui perempuan murahan. Sayang, aku ingat dalam 10 tahun pernikahan ini, kamu pulang tepat waktu setiap hari. Kamu istri tercintaku. Tentu saja aku ingin pulang dan bersamamu. Aku berangkat. Tunggu aku di rumah, ya? Jadi semua kebahagiaan yang kukira kumiliki hanyalah tabir asap dari seorang bajingan. Victor tampak aneh. Mungkinkah ada sesuatu yang tersembunyi di dalam rak buku ini? Aku tidak bisa menarik buku ini keluar. Ini 10 tahun pernikahan, dan aku tidak pernah tahu ada brankas tersembunyi di dalam rak buku ini. Victor, berapa banyak rahasia kotor yang kamu sembunyikan? Ketemu. Ini semua transfer ke Summer. Jadi Victor selama ini mengambil harta bersama pernikahan kita dan menggunakannya untuk membuka jalan bagi anak selingkuhannya. Chloe, aku menemukan bukti kalau Victor selingkuh dariku. Akan kukirim sekarang. Oke. Masih bangun? Aku menunggumu pulang. Sayang, buat siapa kamu beli itu? Tas seharga $50.000. Aku makan malam dengan klien penting hari ini. Maklum, wanita, mereka semua suka tas bermerek. Jadi aku belikan dia satu. Kalau kamu suka, aku akan belikan kamu yang lebih mahal lagi. Bu, tas-tas ini kondisinya sangat bagus. Apa Anda benar-benar akan menjual semuanya? Semuanya.
Aku mau uangnya hari ini. Itu totalnya 1 juta dolar. Mohon konfirmasi. Apa ini? 1 juta dolar? Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Bukankah kamu bilang perusahaan hanya butuh modal awal? Aku jual semua tas bermerekku. Ini, ambil. Lakukan apa yang kamu mau. Clara, aku bersumpah aku tidak akan pernah mengecewakanmu selama hidupku. Aku percaya padamu. Oke, aku mau mandi dulu, kamu tidur duluan. Victor, dulu, aku menjual tas-tas bermerekku untuk membantumu membangun kekayaanmu. Tapi aku baru sadar, aku ini benar-benar bodoh. Tunggu saja, apa yang kuberikan padamu, akan kuambil kembali dengan bunganya. Ini rencana lamarannya, untuk Summer Hayes. Suamiku ternyata akan melamar selingkuhannya. Sayang, perusahaan punya klien penting yang ingin melamar pacarnya. Ada ide. Sejak kapan Tuan Vance perlu mengurus urusan pribadi seperti ini? Klien ini sangat penting untuk putaran pendanaan perusahaan berikutnya. Kita tidak boleh mengacaukannya. Bagaimana kalau kamu yang mengurus? Suamiku benar-benar memintaku merencanakan lamaran untuk selingkuhannya. Aku akan mengurusnya. Bagus. Siapkan tempatnya dengan standar industri tertinggi. Selain itu, cincin pertunangannya harus yang unik. Soal harga tidak masalah. Victor Vance, kamu benar-benar berani menyuruh istrimu merencanakan pernikahan untuk selingkuhanmu? Ini tidak terdengar seperti lamaran klien, tapi seperti lamaranmu sendiri. Clara, apa yang kamu bicarakan? Aku hanya merasa, kamu tidak pernah peduli dengan urusanku sebanyak ini sebelumnya. Kamu berbeda dari yang lain. Kamu istriku. Untukmu, aku tidak butuh semua hal yang mencolok itu. Sayang, ada sesuatu terjadi di kantor. Aku harus pergi mengurusnya. Selain itu, aku ada perjalanan bisnis besok. Aku pergi beberapa hari. Awasi persiapan lamarannya. Jangan mengecewakanku. Jangan khawatir. Aku akan mengawasinya sendiri. Clara, aku tidak punya apa-apa sekarang. Yang bisa kuberikan hanya ini. Nanti kalau aku punya uang, pasti akan kubelikan kamu cincin berlian terbaik. Aku tidak mau cincin berlian. Aku hanya menginginkanmu. Dia melamarku dengan tutup kaleng soda, tapi untuk selingkuhannya cincin berlian yang unik. Bukankah itu konyol? Victor Vance, tempat lamaran ini akan kupastikan megah dan luar biasa. Untukmu, yang tak akan pernah kamu lupakan. Clara, proyeknya berjalan lancar hari ini. Tuan Vance beruntung memiliki istri sepertimu. Dia benar-benar beruntung. Anda melebih-lebihkan, Ibu Brooks. Clara, lihat. Bukankah itu suamimu? Dia punya istri sepertimu tapi tidak menghargainya. Victor merasa dirinya di atas segalanya. Aku akan mengurus bajingan itu untukmu sekarang juga. Terima kasih atas kebaikan Ibu Brooks. Tapi soal perselingkuhan mereka, aku sudah tahu sejak lama. Kamu sudah tahu sejak lama? Lalu kenapa kamu membiarkan mereka bermain-main? Keadilan akan ditegakkan? Tapi waktunya belum tiba. Tolong rahasiakan masalah ini, Tuan Brooks. Anggap saja kamu tidak melihat apa-apa. Aku akan menanganinya sendiri. Baiklah. Victor Vance telah mentransfer uang ke rekening Summer Hayes. Setiap transfer berkisar dari puluhan ribu hingga ratusan ribu dolar. Dan banyak transaksi yang dialihkan melalui perusahaan afiliasi, semuanya berujung atas nama Summer Hayes. Berapa totalnya? Perkiraan konservatif, lebih dari 14 juta dolar. Apa? Dia benar-benar memberi selingkuhannya 100 juta dolar? Dan itu belum semuanya. Villa Riverside, toko-toko di pusat kota, dan distrik sekolah premium itu apartemen yang kamu beli, semua aset ini sekarang semuanya atas nama Summer. Dia menggunakan aset pernikahan kita untuk membuka jalan bagi selingkuhannya. Dia sangat tidak tahu malu, dan ada ini. Dia sudah menyiapkan semuanya, perjanjian cerai denganku. Perjanjian itu dengan jelas menyatakan dia berencana meninggalkanmu tanpa apa-apa. Hanya memberimu sejumlah 1 juta dolar sebagai kompensasi yang disebut-sebut.
Dia memberi selingkuhannya 100 juta dolar, tapi hanya 1 juta dolar untuk mencampakkanku. Mimpinya saja. Clara, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Bukankah dia akan melamar Summer? Di hari yang meriah seperti ini, aku pasti harus pergi dan ikut bersenang-senang. Sayang, kenapa kamu belum tidur? Aku merindukanmu. Kamu sudah lama tidak makan malam denganku dan anak kita. Tahan saja 2 hari lagi. Setelah aku selesai urusan di sini aku akan datang kepadamu. Aku masih ingin kamu memiliki anak kedua. Selama kamu melakukannya, aku akan memberimu 10% saham perusahaan. Pak Vance, kamu sangat murah hati. Semua yang aku miliki akan menjadi milikmu dan anak-anak di masa depan. Baiklah, kalau begitu aku harus berpikir hati-hati. Sayang, santai saja. Lagi pula aku bisa menunggu. Kamu, apa yang kamu lakukan di sini? Sayang, kamu gugup banget. Apa ada hal mencurigakan yang kamu sembunyikan dariku? Aku tidak melakukan hal mencurigakan. Aku hanya menerima telepon pekerjaan. Maaf sudah membangunkanmu. Sayang, kau bekerja sangat keras. Harus berurusan dengan orang-orang larut malam. Sepertinya si bodoh ini tidak mendengar apa-apa. Semua yang kulakukan untukmu. Selama kamu bahagia, kalau begitu aku tak keberatan bekerja keras. Jangan khawatir. Soal jamuan proposal klien utamamu, aku akan memastikan persiapannya baik. Aku tidak akan mengacaukannya. Ngomong-ngomong, sayang. Klien utamaku tidak ingin terlalu banyak orang yang memperhatikan proposal ini. Setelah selesai mempersiapkan, pulanglah. Jangan berlama-lama di sana. Baiklah, akan kulakukan sesuai katamu. Setelah memanfaatkanku, kau ingin membuangku, mimpilah. Victor Vance mengkhianatiku akan ada harganya. Aku menemukan sesuatu yang baru. Summer Hayes tidak sesederhana yang kita kira. Semua saham luar negeri Victor Vance, kepemilikan proksi, dan aliran transaksi mencurigakan semuanya ditangani olehnya. Aku meremehkannya. Aku tahu, pria cerdik seperti Victor Vance, masa dia bisa jatuh cinta pada wanita cantik naif tanpa kelebihan lain. Clara, malam ini, Victor Vance akan melamar Summer Hayes. Apa rencanamu? Suamiku akan melamar selingkuhannya. Sebagai istri sah, aku harus hadir di sana secara langsung. Suamiku akan melamar selingkuhannya. Sebagai istri yang sah, aku pasti harus ada di sana. Aku minta kamu menyelidiki perselingkuhan pacarku. Kenapa belum ada kabar? Tenang, Nona Hayes. Kamu akan segera tahu. Lupakan saja. Malam ini, Victor akan melamarku. Aku tidak akan mengungkit masa lalunya. Simpan saja uang yang kuberikan padamu. Tapi jangan bilang siapapun, kalau aku menyuruh menyelidikinya. Dia sudah merencanakan semuanya. Tapi cara semuanya terjadi, bukan dia yang menentukan. Ayo, acara lamarannya mau dimulai, saatnya memberikan suamiku tersayang cincin pertunangannya. Summer terlihat sangat anggun hari ini. Berdiri di samping Victor, dia memang pantas. Ya, tentu saja. Summer kelihatan membawa keberuntungan dan kemakmuran. Masalahnya, Summer itu bijaksana dan tahu posisinya. Dia bahkan bisa membantu Victor mengurus banyak hal. Oh, jangan berkata begitu, Nyonya Vance. Aku tidak sebagus itu. Victor sudah menceritakan semuanya padaku. Hari ini, dia akan mentransfer 10% saham Vance Group kepadamu sebagai jaminan untukmu. Terima kasih, Nyonya Vance. Jangan berikan pada Victor sampai acara lamaran dimulai. Jangan lebih cepat, jangan lebih lambat. Tunggu. Ini ada segelnya. Kalau kamu membukanya, bagaimana kalau isinya hilang? Jangan khawatir, Nona Sterling. Aku akan menyerahkan cincin itu kepada Tuan Vance dalam keadaan utuh. Peralatan aula perjamuan sudah siap semua. Kamu tinggal bilang saja. Bukti perselingkuhan Victor bisa langsung muncul di layar besar kapan saja. Biarkan dia bersenang-senang sedikit lebih lama. Semakin tinggi dia naik, semakin keras jatuhnya. Ayo. Suamiku sedang menunggu untuk mengambil cincin berlianku dan melamar selingkuhannya.
Terima kasih semuanya sudah datang malam ini untuk menyaksikan bersamaku sebuah momen yang sangat berarti bagiku. Beberapa orang pantas dipertahankan seumur hidup. Selama bertahun-tahun, dia telah menemaniku melewati banyak hal. Dia membuatku sadar siapa yang benar-benar ingin ku pertahankan. Summer, maukah kamu menikah denganku? Katakan ya, katakan ya. Ya, aku mau. Bagaimana bisa itu tutup kaleng soda? Apa? Kamu benar-benar pakai tutup kaleng soda untuk melamarku? Tidak, aku tidak. Aku tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Melamar pakai tutup kaleng soda? Itu murah banget. Dan Victor Vance seharusnya, bos besar, bagaimana bisa dia melakukan hal seperti ini? Jangan omong kosong. Bagaimana bisa anakku melamar pakai tutup kaleng soda? Pasti dia yang mengacaukannya. Pak Evans, untuk lamaran ini, aku secara khusus meminta seseorang memenangkan di lelang Prancis cincin berlian senilai 3 juta dolar. Bagaimana ini bisa berubah menjadi tutup kaleng soda? Jelaskan ini padaku. Aku tidak tahu. Aku bahkan tidak pernah membuka kotak cincin ini. Sebaiknya kau temukan cincin itu. Kalau tidak, kau bisa lupakan saja menjadi manajer. Sayang, mencari ini? Bukankah kau Nona Chloe? Kenapa kau memanggil pacarku sayang? Clara, kenapa kau datang? Lalu bagaimana lagi aku bisa melihat kau melamar dia di depanku sendiri? Aku akan menjelaskannya saat kita sampai di rumah. Kau harus keluar sekarang. Kenapa kau buru-buru mengusirku? Aku datang untuk membawakanmu cincin itu. Benda yang sangat penting, sayang sekali kalau hilang. Kau yang memintaku membelinya, ingat? Ini cincin berlian yang tak ada duanya, kau tahu. Wanita itu memanggil Victor sayang, dan Victor melamarnya. Apa yang terjadi? Mungkinkah dia selingkuh? Istri dan selingkuhannya bertemu, dan sekarang dia ketahuan. Clara, jangan macam-macam. Ikut aku sekarang. Tentang hari ini, aku janji akan menjelaskan semuanya nanti, oke? Menjelaskan? Apa sebenarnya yang ingin kau jelaskan? Kita bicarakan nanti setelah pulang. Jangan mempermalukanku di sini seperti ini. Victor, sekarang kau tahu bagaimana rasanya dipermalukan? Tapi saat kau di belakangku, sembunyi-sembunyi dengan wanita lain, kenapa kau tidak berpikir hari ini akan tiba? Clara, jangan tidak tahu diri. Clara, belum cukupkah kau membuat keributan? Victor sedang melakukan urusan penting. Kenapa kau meribut seperti itu? Apakah ini yang keluarga Vance anggap sebagai urusan penting, menggunakan harta bersama untuk mengadakan pesta lamaran untuk selingkuhan di belakangnya? Clara, sudah selesai kau membuat keributan? Diam. Semuanya, maaf sudah bikin malu. Ini mantan istriku, bertahun-tahun, karena dia tidak bisa punya anak, dia jadi pendendam. Dia tidak tahan aku dekat dengan wanita lain, jadi dia datang ke sini untuk ngomong kosong. Padahal kita belum bercerai. Bagaimana aku bisa jadi mantan istri? Clara, kau harus punya hati nurani. Selama bertahun-tahun, keluarga Vance tidak pernah menyakitimu. Kalau kau tak bisa menjaga hati suamimu, kau harus introspeksi diri, bukan menyalahkan orang lain. Kau tadi menyebutku selingkuhan? Bukan, jangan dengarkan omong kosong wanita gila ini. Apa? Kau berani melamar dia di belakangku? Tapi kau tidak berani bilang ke dia, kalau dia sudah jadi selingkuhanmu selama 10 tahun. Summer, dengarkan aku, kau bukan selingkuhan, aku hanya mencintaimu. Victor, aku tahu ada yang tidak beres. Kenapa setiap tengah malam kau pergi tepat waktu? Kukira kau berselingkuh, tapi ternyata aku rahasia kotor. Summer, bukan seperti yang kau pikir, aku punya alasanku. Jangan sentuh aku. Victor, rahasia kotor yang kau sembunyikan selama 10 tahun akan terungkap hari ini. Tidak. Surat nikah kita ada di sini. Karena kau bilang aku mantan istrimu, lalu di mana surat cerainya? Tunjukkan pada semua orang. Jadi Victor selingkuh selama 10 tahun dalam pernikahan, dan dia bahkan punya anak,
Dia menyembunyikannya dengan baik. Dia tampak begitu setia. Bagaimana bisa dia melakukan hal yang begitu keji? Kau tidak pernah benar-benar mengenal seseorang. Matikan sekarang juga. Kenapa buru-buru? Pertunjukan baru saja dimulai. Menggunakan harta bersama untuk menghidupi selingkuhan dan anak. Transfer aset ini sangat terang-terangan. Totalnya, hampir 100 juta dolar. Itu kejam. Victor selingkuh selama 10 tahun dalam pernikahan, secara licik mengalihkan harta bersama, membuka jalan bagi selingkuhannya, dan anak luar nikahnya. Ini adalah seluruh kebenaran. Semuanya, tunggu dulu. Masih ada satu hal lagi, sesuatu yang bahkan lebih menarik. Clara, bagaimana kamu bisa punya ini? Perjanjian perceraian ini awalnya akan kamu berikan padaku. Aku mendapatkannya lebih awal. Bukankah itu sejalan dengan keinginanmu? Dia mentransfer aset ratusan juta dan meninggalkannya hanya dengan 1 juta dolar. Itu benar-benar tidak manusiawi. Saham Victor Funds bernilai 1 miliar dolar. Ini bukan perceraian, ini jelas memaksanya pergi tanpa apa-apa. 10 tahun lalu, Victor tidak punya apa-apa. Akulah yang meski ditentang keluargaku, menjual perhiasan dan tas bermerekku, untuk mengumpulkan 1 juta dolar sebagai modal awal usahanya. Aku juga yang menemaninya ke jamuan bisnis, mencarikan sumber daya untuknya, membangun koneksi dan mendukung citranya. Selama 10 tahun, di dalam keluarga Fans, dan di luar, dalam urusan perusahaan, aku menangani semuanya sendiri. Aku sendiri membawa anak yang tak punya apa-apa, dan mengubahnya menjadi tuan Fans yang sukses seperti sekarang. Tetapi setelah Victor sukses besar, balasan yang dia berikan padaku adalah 10 tahun perselingkuhan, mentransfer ratusan juta harta bersama, membeli rumah dan menghidupi anak selingkuhannya, menyiapkan perjanjian perceraian lebih awal untuk memaksaku pergi tanpa apa-apa. Kamu mengambil kerajaan yang kubangun bersamamu lalu memberikannya begitu saja kepada orang lain. Victor, kamu benar-benar tidak tahu terima kasih dan tidak berperasaan. Kamu sendiri nggak bisa punya anak, dan kamu masih berani bikin keributan. Kak, Victor, menikah denganmu adalah nasib paling sial. Kamu gila ya? Dasar nenek tua sialan. Beraninya kamu memukul orang? Dia itu mandul, cuma buang-buang gelar Nyonya Van. Kena pukul itu, memang pantas untuknya. Ibu benar. Itu salahmu sendiri kalau nggak bisa punya anak. Dengan bisnis keluarga sebesar milikku, aku nggak bisa meninggalkannya tanpa pewaris. Kamu gila ya? Aku ini ibu mertuamu. Kamu berani mukul aku? Clara, beraninya kamu mukul ibuku. Minta maaf padanya sekarang juga, atau akan kubuat kau menyesal. Kamu baru saja mengingatkanku. Aku memukulnya, tapi aku lupa memukulmu. Kamu. Clara, kamu memukul aku dan ibuku, aku akan mengingat itu. Kamu benar-benar tebal muka, seperti yang kubayangkan. Kamu memukul mereka. Jadi kamu nggak bisa memukulku. Clara, aku memperingatkanmu. Jangan berani menyentuh Summer di depanku. Summer memberi keluarga Fans seorang putra. Dia pahlawan bagi keluarga Fans. Kau, perempuan mandul, jangan berani menyentuhnya. Summer? Baiklah, Victor Fans, kita memang sudah tes kesehatan sebelum nikah. Apa kau tidak pernah bilang ke ibumu bahwa bukan aku yang tidak bisa punya anak, tapi kau yang tidak punya bibit? Kau, berhenti bicara omong kosong. Anak yang Summer berikan padaku sudah 9 tahun, mana mungkin aku tidak punya bibit? Tidak apa-apa kalau kau lupa. Aku bawa laporan medisnya. Di sini tertulis jelas, kau punya kelainan kesuburan bawaan, motilitas sperma yang sangat rendah, dengan tingkat pembuahan alami kurang dari 1%. Palsu. Kau memalsukan ini. Nah, apa yang dia bilang itu benar. Apa? Motilitas sperma rendah? Ibunya saja tidak tahu selama bertahun-tahun? Dia selama ini membuat istrinya sendiri menanggung kesalahan. Jadi, bukan aku yang tidak bisa punya anak, tapi kau, Victor, yang tidak mampu. Palsu. Kamu yang memalsukannya. Victor, semakin kamu panik, semakin jelas itu benar. Apa hak pria mandul untuk menuduhku tidak bisa punya anak? Terus kenapa kalau tingkat pembuahannya cuma 1%, Summer tetap memberiku seorang putra? Kamu tidak berguna, singkatnya. Victor Fans ini juga bodoh. Dia tahu gerakan spermanya lambat, dan dia tidak pernah curiga bahwa anakku bukan darah dagingnya. Victor, dulu, kamu memohon uang padaku untuk perusahaannya,
Kenapa dulu kamu tidak bilang aku tidak berguna? Sekarang setelah kamu sukses, kamu ingin jadi penipu brengsek. Aku bilang, tidak semudah itu. Apa sebenarnya yang kamu mau? Semua bukti malam ini sudah aku cadangkan. Setiap sen harta pernikahan yang kamu pindahkan, setiap properti yang kamu beli, setiap uang yang kamu habiskan untuk simpananmu, akan kurentaskan semua secara hukum. Akan kuberitahu semua orang kalau kamu, Victor Vance, adalah manusia tak tahu terima kasih. Kamu tidak bisa melakukan ini. Grup Vance sedang dalam masa pendanaan kritis. Tidak akan kuat menghadapi skandal seperti ini. Perusahaan yang dibangun dengan menguras istri sebaiknya bangkrut saja. Vance Group juga karya hidupmu. Bahkan jika kau tidak peduli pada ikatan pernikahan kita selama 10 tahun, kau tidak seharusnya meninggalkan Vance Group. Victor, kau lucu sekali. Kalau soal ikatan kita, sejak kau punya selingkuhan dan menyusun perjanjian untuk meninggalkanku tanpa apapun, itu sudah benar-benar habis. Sekarang yang tersisa untukmu hanyalah kebencian. Semua utangmu padaku, akan kuambil kembali semuanya, sampai sen terakhir. Sedangkan janji murahan dan munafik itu, hanya pantas dibuang ke tempat sampah. Dan dia hanya menyedihkan dan menjijikkan. Jadi, kau selama ini membohongiku? Aku dipaksa jadi selingkuhanmu selama 10 tahun? Serius? Summer, tolong biarkan aku menjelaskan. Aku benar-benar mencintaimu. Jangan buat aku muak dengan cintamu. Summer. Clara, apa kau belum cukup membuat masalah? Bikin semuanya kacau, apa kau sudah puas sekarang? Jauh dari puas. Besok pukul 10 pagi, pengacaraku akan menghubungimu. Perjanjian cerai, pengembalian aset, gugatan atas pengalihan aset pernikahan, tidak ada satupun yang akan terlewat. Kamu minta menemuiku meskipun jadwalmu sibuk, Ibu Vance, untuk mengejek kemenanganmu, aku tidak sepicik itu. Lalu kenapa kau memanggilku? Untuk mengolok-olokku, sebuah kemitraan. Bermitralah denganku. Apa kau tidak merasa menjijikan? Menurutku Victor menjijikan, bukan seseorang yang bisa membantuku mengirimnya ke neraka. Semua kepemilikan saham proksi luar negeri Victor, aliran dana, transaksi gelap, semuanya melewati tanganmu. Kau menyelidikiku, Summer. Sepertinya kau lupa, pertama kali kita bertemu adalah di agen detektif temanku, karena kau selingkuhan Victor. Tentu saja aku menyelidikimu. Apa yang kau inginkan? Tapi itu bukan intinya. Intinya aku ingin bermitra denganmu. Kau ingin bermitra denganku? Aku butuh kau menyerahkan milik Victor buku besar asli, perjanjian kuasa, dan catatan transfer lengkap padaku. Aku janji semua pendapatan sah atas namamu dan nama anakmu, tidak akan kusentuh sedikit pun. Kita saingan cinta. Apa yang membuatmu berpikir aku akan setuju? Karena kau tak punya pilihan. Jika kau tidak menerima syaratku, maka kau akan jadi kaki tangan Victor dalam pengalihan aset pernikahan. Saat dia hancur, kau juga tidak akan lolos. Bahkan masa depan anakmu akan ikut terseret. Victor sekarang terjebak. Dia akan mengalihkan semua kesalahan padamu. Apakah kau mau terikat dengannya dan dibuang kapan saja, atau kau mau mengambil uangnya dan pergi bersama anakmu? Kau cerdas. Kau tahu pilihan yang tepat. Aku bisa membantumu. Tapi aku butuh kompensasi penuh, dan kau harus melindungi keselamatanku dan anakku. Tentu saja. Berikan aku bukti yang kuinginkan, semakin cepat semakin baik. Setuju. Kalau begitu, mari kita kirim bajingan itu ke kehancurannya. Wanita ini lebih jernih pikirannya daripada yang kuduga. Dia tidak memikirkan cinta atau asmara. Dia tidak pernah percaya pada cinta sejak awal. Dia hanya percaya pada keuntungan yang nyata. Kalau tidak, dia tidak akan karena tahu Victor punya masalah, menghubungi kami untuk berhenti menyelidiki, dan bahkan setuju menikahi Victor. Apa kamu tidak membencinya? Apakah membenci membantu? Di satu sisi, dia juga korban. Perempuan tidak boleh saling menjatuhkan dan melupakan pelaku yang sebenarnya. Dia tahu apa yang bisa dia pegang sekarang. Dan aku tahu apa yang bisa dia dapatkan untukku. Kita hanya mengambil yang kita butuhkan. Baiklah. Kalau begitu, nanti malam aku traktir kamu makan malam. Untuk merayakan kamu, akhirnya melawan balik.
Oke. Clara, tentang jamuan tadi malam, itu sudah viral di internet. Itu memang pasti terjadi. Kebanyakan orang di internet mengutuk Victor, tetapi ada yang membongkar identitasmu. Mereka bilang macam-macam. Aku tidak peduli apa kata orang, karena aku tahu aku paling mengecewakan orang tuaku. Clara, dulu, mereka sangat menyayangiku, tapi aku bertengkar dengan mereka karena Victor. 10 tahun. Aku tidak pernah memberi mereka satu hari pun ketenangan. Halo, Bapak Sterling. Saya Chloe, teman Clara. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Anda. Clara, jangan takut. Ibu, di sini. Ibu, Ayah. Lukas, aku. Kok aku di rumah? Oh, sayang. Masalah sebesar ini, kenapa kamu hadapi sendiri? Ibu, maaf. Jangan minta maaf. Kamu akan selalu jadi Sterling. Kalau mereka memperlakukanmu buruk, pulanglah. Kami selalu mendukungmu. Victor Vance itu benar-benar kurang ajar. Beraninya dia memperlakukanmu begini, akan kukuliti dia hidup-hidup. Cih, dia bikin perusahaan kecil yang jelek. Dan sekarang, dia mau jadi bajingan penipu. Menjijikkan. Kalau bukan karena kamu selama ini, Perusahaan jeleknya tidak akan pernah tumbuh secepat itu. Victor Vance berutang banyak padamu. Kami akan menagihnya dari dia, pokok dan bunganya, atas namamu. Senang kamu kembali. Jangan khawatir. Kami di sini. Tidak ada yang bisa menindasmu lagi. Oke. Terima kasih, Ibu dan Ayah. Terima kasih, Lukas. Bukankah kamu menyiapkan sesuatu untuk putri kesayangan kita? Cepat, tunjukkan pada kami. Ini surat kuasa Sterling Group untuk operasi inti. Dan juga bagian dari dokumen transfer saham inti. Aku sudah menandatanganinya. Clara, mulai hari ini, kamu adalah ketua Sterling Group. Semua yang ada di keluarga ini milikmu. Tidak ada yang bisa membuat putri kesayanganku menderita lagi. Sebagai kakakmu, aku sudah menyiapkan modal ini tim hukum, bank mitra, dan jalur rantai pasokan untukmu. Semuanya sudah kubereskan, kamu bisa pakai kapan saja. Apa yang Victor hutang padamu? Bukan sekadar permintaan maaf. Karena dia berani membuat putri kesayanganku menderita begitu parah, aku akan memastikan dia tidak akan pernah bangkit lagi. Ayah, Ibu, ini keterlaluan. Aku tidak bisa menerimanya. Lukas, ini urusanku sendiri. Aku tidak seharusnya membiarkanmu menanggung begitu banyak untukku. Clara, aku punya perusahaanku sendiri. Aset keluarga Sterling. Tidak pernah begitu penting bagiku. Yang paling kuperhatikan adalah seberapa banyak yang telah kau lalui selama 10 tahun ini. Victor berani macam-macam dengan adikku, aku akan membuatnya membayar. Lukas benar, keluarga Sterling adalah tulang punggungmu. Lakukan sesukamu, maju saja, kami akan mendukungmu. Jangan khawatirkan orang lain. Kamu telah diperlakukan salah, jadi ambil kembali semuanya beserta bunganya. Baiklah, apa yang Victor hutang padaku, akan kuambil kembali sendiri sepotong demi sepotong, beserta semua bunganya. Pak Vance, Clara Sterling secara resmi telah mengajukan gugatan cerai di pengadilan. Dia punya rangkaian bukti yang lengkap. Hampir semuanya adalah bukti kuat yang menguntungkannya. Akurga, apa kita benar-benar tidak berdaya? Kalau kita bawa ke pengadilan, peluang Anda sangat buruk. Langkah terbaik Anda sekarang adalah bernegosiasi penyelesaian dengannya. Apa? Dia menghancurkanku begini dan Anda mengharapkan saya untuk berdamai? Pak Vance, berdamai adalah pilihan terbaik Anda. Kalau ini sampai ke pengadilan, seluruh pembiayaan perusahaan akan berisiko. Clara, ayo bicara. Tentu. Sebenarnya, aku punya barang rongsokan untuk dibuang. Clara, apa kau kehilangan akal? Apa yang sedang kau lakukan? Hanya membakar sampah. Aku tidak membakarmu, kan? Kenapa gugup? Tapi, kalau itu tidak melanggar hukum, aku akan dengan senang hati membakarmu juga. Clara, cabut gugatanmu.
Aku akan memberimu 45 miliar sebagai kompensasimu. 45 miliar. Kurang? Kalau begitu, 75 miliar. Ambil dan bersyukurlah. Kalau kita akhirnya saling menghancurkan, itu tidak akan menguntungkan kita berdua. Victor Fans, setelah semua ini, kau masih mengira aku sedang menawar denganmu. Lalu apa sebenarnya yang kau inginkan? Yang aku inginkan adalah membuatmu, Victor Fans, menanggung reputasi yang hancur dan kehilangan segalanya. Membuatku kehilangan segalanya? Clara? Apakah tinggal di rumah sebagai ibu rumah tangga selama 10 tahun membuatmu kehilangan akal? Kamu pikir kamu orang hebat? Victor, aku pikir justru kamu yang kehilangan akal. Apakah kamu lupa bagaimana perusahaan ini dimulai? Modal awalmu berasal dari menjual perhiasan dan tas bermerek untuk mengumpulkan $1 juta. Para klien pertamamu aku yang memperkenalkan. Pendanaan pertamamu berasal dari aku yang minum bersamamu meja demi meja. Dan hubungan dengan pemasok dan bank, bukankah aku yang membuka jalan untuk semuanya? Terus kenapa? Perusahaan ini sekarang milik keluarga Fans? Akulah yang memimpin. Fans, itu hanya karena dulu aku mengalah dengan sukarela dan membiarkanmu menjadi pemimpin. Aku punya kuasa untuk mengubahmu dari anak miskin tanpa apa-apa menjadi Pak Fans yang sekarang. Jadi aku sendiri punya kuasa untuk menjatuhkanmu dan menginjakmu kembali ke lumpur. Jangan lupa, pemegang saham, klien, karyawan di Fans Group semuanya mendukungku. Kamu hanya ibu rumah tangga yang bahkan tidak punya satu saham pun. Apa hakmu untuk menjatuhkanku? Kalau begitu biar mereka lihat, apakah kamu bisa mempertahankan kursi itu. Mulai besok, pelestarian aset, pembekuan saham, dan pemulihan aset akan dimulai bersamaan. Sebaiknya kau berdoa agar perbuatan kotormu terkubur cukup dalam. Clara, berhenti di situ. Victor, hari-hari baikmu sudah berakhir. Clara, tunggu dulu. Tuan Fans, terjadi sesuatu. Apa yang terjadi? Insiden saat jamuan makan itu sedang ramai dibicarakan. Kelompok kamar dagang, kelompok mitra, dan media keuangan semuanya ikut menyebarkannya. Ini sudah di luar kendali. Peringatan laba kuartalan telah melewati batas peringatan. 3 institusi besar memasang order jual semalam. Kapitalisasi pasar masih terus turun. Di mana tim PR? Setiap tahun, perusahaan menghabiskan banyak uang untuk kalian. Untuk apa aku membayar kalian? Pernyataan pertama sudah keluar. Tidak ada yang percaya. Puluhan ribu komentar semuanya menghujat kita. Para blogger keuangan juga semakin dalam menggali. Pak Fans, opini publik kini semuanya menyerang Anda. Ini soal pengalihan aset pernikahan, menipu istri agar pergi tanpa apa-apa. Untuk citra perusahaan, ini pukulan yang menghancurkan. PR sama sekali tidak bisa menyelamatkan ini. Dan dari sisi Clara, rantai bukti yang bocor itu kuat. Begitu gugatan resmi dimulai, opini publik akan di luar kendali. Pak Fans, masalah besar. Vanguard Building Materials, Summit Capital, Grand Ocean Bank, semuanya mengirim pemberitahuan pemutusan kerjasama. Juga, 4 proyek besar yang sedang dinegosiasikan semuanya mengumumkan tidak mau bekerja sama. Akibat skandal pribadi pendiri, kredibilitas merek Fans Group mengalami pukulan berat, harga saham anjlok tajam. Tenang, cari media, cari koneksi, habiskan berapapun untuk menutupnya. Pak Fans, uang tidak bisa memperbaiki ini sekarang. Seluruh komunitas bisnis sedang memutus hubungan dengan kita. Kali ini bukan sekadar krisis PR. Ini kehancuran total kepercayaan. Sialan, ini pasti ulah Clara, dasar perempuan sialan itu, dia ingin menghancurkanku. Clara, hal-hal online itu, apa kamu sengaja menyebarkannya? Hal-hal kotor yang kamu lakukan, apa kamu takut orang lain tahu? Sebutkan harganya. Berapa yang kamu mau untuk berhenti? Victor, semua ini adalah salahmu sendiri. Seorang pengusaha menghargai keuntungan dan integritas. Kamu mengkhianati istrimu selama 10 tahun. Siapa tahu, kalau kamu akan menusuk rekan bisnismu dari belakang? Diam. Kalau kamu tidak sengaja melakukan ini, grup Fans tidak akan berada dalam kekacauan ini.
Kamu membuat keributan besar hanya demi uang, kan? Berapa biar kamu berhenti? Victor, aku tidak pernah menginginkan uangmu. Yang aku inginkan adalah mengambil semuanya darimu. Bu, kenapa ibu melakukan pekerjaan rumah? Ah, tidak apa-apa. Tempat ini berantakan. Aku cuma membereskan sedikit. Summer, kamu menyuruh ibuku bersih-bersih? Kalau dia tidak, siapa lagi kamu mau? Kamu dulu tidak. Seperti ini. Itu semua cuma pura-pura. Aku tidak mau berpura-pura lagi. Kamu bilang apa? Victor, pada saat ini, aku tidak perlu berpura-pura polos dan patuh. Kau menipuku menjadi simpananmu selama bertahun-tahun ini. Bukankah kau berutang padaku sebuah penjelasan? Mau apa? Beri aku bagian uangnya. Kalau begitu kita beres. Tidakkah kau tahu apa yang terjadi dengan fans group? Dari mana aku bisa dapat uang? Nggak ada uang? Kalau begitu cari jalan sendiri. Rekening perusahaanku dibekukan. Arus kas terputus. Selain saham-saham yang kumiliki ini, aku tak punya sepeser pun lagi. Nah, kalau begitu jual saja sahamnya. apa katamu? Kau ingin aku menjual saham Fanse Group? Apalagi? Bagaimana kau menghidupi aku dan anak itu hanya dengan omongan? Summer, saham-saham itu tak bisa disentuh. Itu segalanya bagi Victor. Segalanya, sisa hidupku dan Leo adalah yang benar-benar penting baginya. Victor, jangan lupa, kau mandul. Jual sahamnya dan berikan uangnya padaku. Atau aku akan membawa Leo pergi. Kau tak akan pernah melihatnya lagi. Sepanjang hidupmu. Summer, tenanglah. Kita semua keluarga. Ayo bicara baik-baik. Sebelumnya ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman tentang apa? Tentang ditipu oleh anakmu untuk dijadikan simpanan rahasianya selama ini. Kau tak tega melepaskan sumber daya di balik Clara. Dan kau tak bisa melepaskan aku dan anak itu. Sekarang jadi begini. Tak ada yang bisa kau salahkan selain keserakahanmu sendiri. Summer, jangan keterlaluan. Kaulah yang sudah keterlaluan. Andai kau tidak berbohong pada kedua belah pihak, bagaimana bisa kau diam? Jika aku tahu kau seperti ini, aku tak akan pernah. Apa? Sekarang kau menyesal? Mau kembali ke Clara? Mimpilah. Clara tidak akan pernah melihatmu lagi. Untuk sampai di posisimu sekarang, kau mengandalkan siapa? Kau tahu itu betul-betul. Tanpa uang Clara, koneksi, dan sumber daya, kau masih akan berada di apartemen sewaan kumuh sambil berhayal. Cukup, diam saja. Victor, ayo, coba. Pukul saja aku. Kalau kamu berani memukulku hari ini, seumur hidupmu, kamu tidak akan melihat anakmu. Victor, kamu gila? Keluar dari sini. Jangan khawatir, aku akan pergi. Tapi apa yang kau berutang padaku, tidak kurang 1 sen pun. Aku sudah mendapatkan semua yang kamu inginkan. Kita bertemu di suatu tempat. Semuanya ada di sini. Yang asli. Apapun yang bisa kudapatkan, semuanya kubawa, dan beberapa salinan digital. Akan kukirim ke emailmu. Kamu lebih efisien dari yang kukira. Victor sekarang sedang mengurus kekacauan di fans group dan benar-benar kewalahan. Aku mendapatkannya hanya dengan sedikit trik. Kamu sendiri orang yang sangat cakap. Mengapa mau jadi simpanannya? Apa gunanya? Hanya sekadar cakap, aku dari universitas biasa, gadis desa, tanpa koneksi, tanpa jaringan. Lamaran-lamaranku tidak membuahkan hasil. Aku tidak pernah punya kesempatan untuk diperhatikan. Lalu Victor muncul. Aku pikir dia mencintaiku. Tapi ternyata, dia menjadikanku simpanannya selama 10 tahun. Bekerjalah di perusahaanku. Kau pewaris keluarga Starling. Bukankah kau bilang tidak punya peluang? Sekarang aku memberimu satu, kau bisa mengurus keuangan, mengelola proyek, menangani hubungan yang rumit, dan membuat keputusan sulit. Jangan sia-siakan dirimu untuk pria lagi. Baik. Aku akan bekerja di perusahaanmu.
Hari ini, saya ingin secara resmi memperkenalkan ketua baru Sterling Group. Clara Sterling, bukankah dia istri Victor Vance? Apa hubungannya dengan Sterling Group? Saya tahu perusahaan Victor Vance tidak mungkin tumbuh secepat itu. Jadi, istrinya adalah pewaris Sterling. Halo, semuanya. Saya Clara Sterling. Mulai hari ini, saya akan secara resmi, sebagai ketua Sterling Group, memikul semua tanggung jawab pengambilan keputusan inti secara eksternal. Jadi selama ini, Anda menyembunyikan identitas Anda di keluarga Vance. Boleh saya tahu alasannya? Dulu, untuk melindungi harga diri Victor, saya tetap anonim dan memasak untuknya. Sekarang saya sadar, saya telah menempatkan diri saya di posisi yang salah. Dan sekarang, saya hanya menjadi Clara Sterling lagi. Victor punya tambang emas dan melepaskannya dan tetap berselingkuh. Dasar bodoh. Sekarang Clara kembali ke Sterling, Victor mungkin akan habis. Sterling Motors, logistik, kredit bank, dan hubungan kamar dagang semua sudah dikoordinasikan. Setiap jalur yang dimiliki Vance Group sekarang, bisa kita blokir. Pemberitahuan penghentian gelombang pertama sudah dikirim. Bahan baku hulu Vance dihentikan. Bank-bank sedang menilai ulang kredit. 2 proyek klien utama juga ditunda. Sumber pendanaan eksternal baru Victor, semuanya sudah saya tangani. Begitu dia bergerak, seseorang akan memotongnya lebih dulu. Saya tidak hanya ingin dia menderita beberapa hari, saya ingin semua jalur pelarian Victor terputus total. Pak Vance, Horizon Auto Parts baru saja mengirim pemberitahuan resmi untuk mengakhiri semua kerja sama pasokan dengan Vance Group. Mobil yang baru kita kembangkan berhenti total. Hubungi pemasok lain sekarang. Kami sudah mencoba. Pemasok besar bilang stoknya habis. Beberapa langsung menolak mentah-mentah. Beberapa yang lain bilang, mereka butuh pembayaran di muka. Pak Vance, masalahnya lebih besar dari sekadar penghentian. Begitu proyek berhenti, seluruh jadwal akan mundur. Klausul denda untuk pelanggaran kontrak akan semuanya berlaku. Berdasarkan perkiraan saat ini, tahap pertama ganti rugi saja sudah lebih dari 100 juta dolar. Jika penghentian ini meluas, kompensasinya akan terus menumpuk. Ditambah harga saham yang anjlok sebelumnya, pengetatan kredit, dan kerugian dari pemutusan kontrak, kesenjangan arus kas perusahaan terlihat jelas. Sekarang lokasi proyek menuntut material, mitra mendesak progres, bank menagih pembayaran, dan para staf sudah tidak sanggup bertahan lagi. Clara. Pak Vance, jika dalam 3 hari kita tidak bisa menemukan rantai pasokan alternatif dan modal kerja, Vance Group akan terjerumus ke dalam keadaan utang yang tak terkendali. Selesaikan itu, apapun caranya, kalian harus mendapatkan barang dan uangnya kembali. Bapak Wright, Horizon Auto Parts menghentikan pasokan, tapi itu hanya hambatan sementara. Proyek Vance Group masih di atas meja. Jika Anda bersedia menerimanya, kita bisa merundingkan ulang syaratnya. Bapak Vance, bukan saya tidak mau membantu, tapi kapasitas produksi kami sudah maksimal. Kami sungguh tidak bisa menanganinya. Kemarin Anda bilang kita bisa bicara. Semua berubah. Bapak Vance, Anda sebaiknya mencari jalan lain. Vance Group sedang dinilai terlalu rendah saat ini, dan ini waktu yang tepat untuk masuk. Jika Anda berdua mau berinvestasi, saya bisa memberi Anda kesepakatan yang lebih baik. Bapak Vance, proyek Anda bukan masalahnya. Masalahnya adalah diri Anda yang sekarang. Kabar sudah tersebar di kalangan bisnis. Keluarga Sterling sudah bertaruh habis-habisan. Siapapun yang mendukung Anda sekarang berarti mencari masalah dengan keluarga Sterling. Kami tidak perlu, hanya demi Vance Group yang sedang terpuruk, berseteru dengan seluruh keluarga Sterling. Bapak Vance, hari ini 3 mitra lagi mundur secara resmi dan 2 pemasok berhenti mengirim. Dana likuid di pembukuan hanya cukup untuk 2 hari lagi. Jika kita tidak bisa mengamankan pendanaan dan saluran distribusi, Vance Group akan segera terperosok ke kebangkrutan. Saya sedang pergi menemui Clara.
Pak Vance, apakah Anda sudah membuat janji? Saya kesini untuk menemui Clara. Jadwal Ibu Sterling hari ini sangat padat. Beritahu dia, saya harus menemuinya hari ini. Pak Vance, Ibu Sterling akan meluangkan 5 menit untuk Anda. Masuklah. Clara, Cepat katakan, kamu benar-benar mau menekanku seperti ini? yang menekanmu. Bukan aku. Itu semua kamu. Fans group bisa seperti sekarang ini, dan kamu sama sekali tidak peduli dengan ikatan kita. 10 tahun ini, aku selalu baik padamu, kan? Baik. Kamu selingkuh dariku selama 10 tahun penuh dalam pernikahan kita. Di belakangku dengan Summer, menjalani perselingkuhan diam-diam. Dan kamu juga menyiapkan perjanjian untuk meninggalkanku tanpa apapun, untuk menukar pengabdianku selama 10 tahun dengan $1 juta, lalu menyerahkan gelar Nyonya Vance dengan bersih untuk Summer. Beraninya kamu bilang kamu memperlakukanku dengan baik. Clara, saat itu aku sangat bingung. Tolong, beri aku satu kesempatan lagi, oke? Tidak, kamu tidak bingung. Kamu memperhitungkan semuanya dengan sangat jelas. Begitu jelas sampai setiap langkah yang ingin kamu tempuh untuk menginjakku hanya untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Sejak saat kamu mengkhianatiku, menguras harta pernikahan kita, bersekongkol untuk meninggalkanku tanpa apapun, sejak saat itu, kita sudah benar-benar selesai. Jual semua yang bisa kita jual? Semuanya. Pak Vance, peralatan pabrik, kalau kita jual properti gudang dengan harga murah. Bagaimana nanti? Jangan khawatirkan itu sekarang. Tambal dulu lubang yang mendesak. Westside Warehouse Center, 2 properti kantor, dan puluhan mobil perusahaan atas nama kita. Kalau kita daftarkan malam ini, kita seharusnya bisa mencairkan sebagian besok. Cari pembeli segera. Ambil sisa dana cair di rekening utama, bagi-bagi, dan transfer keluar dalam beberapa tahap. Kemana? Pertama, transfer ke 3 perusahaan afiliasi. Lalu dari perusahaan afiliasi ke rekening pribadi. Percepat. Jangan tinggalkan jejak yang jelas. Pak Vance, di saat seperti ini, melakukan aksi nekat seperti ini lagi, risikonya terlalu tinggi. Risiko? Kita hampir kehilangan fans group. Risiko apa yang aku takutkan? Victor mulai berjuang mati-matian. Dia menjual sisa aset tetap dengan harga murah malam ini, dan membagi serta mentransfer dana cair. Awasi dia. Semakin dia berjuang, semakin ketat jeratnya. Saat ini, Fans Group masih berusaha mendapatkan perpanjangan pinjaman dari 3 bank mitra. Sementara itu, juga mengajukan kedua lembaga keuangan untuk dana talangan jangka pendek. Bukti baru yang Chloe bawa barusan. Cukup untuk mendukung pengamanan aset dan pengajuan peringatan risiko. Jika kita mengajukannya secara bersamaan, Victor Vance dan rekening-rekening terkaitnya dana cairnya akan dibekukan seluruhnya. Ayo kita langsung ajukan. Mulai hari ini, Fans Group tidak akan mudah mendapat 1 sen pun. Fans Group saat ini memiliki risiko kredit besar, risiko kinerja, dan risiko arus aset yang tidak normal. Bukti yang relevan telah dibagikan kepada kalian semua. Jika rekening-rekening terkait menunjukkan transfer yang mencurigakan, maka kita memang harus segera memperketat kredit. Pengajuan awal kami untuk pembiayaan jangka pendek akan segera ditangguhkan. Pak Vance, ada yang tidak beres. City Commercial Bank, Grand Ocean Bank, dan Apex Financial semuanya telah mengirim pemberitahuan untuk membekukan seluruh fasilitas kredit Fans Group. Pembiayaan yang masih dalam peninjauan juga telah dihentikan. Itu belum semuanya. Beberapa rekening utama telah dibekukan sementara. Bahkan perusahaan afiliasi dana cairnya juga dibekukan. Apa maksudmu dibekukan? Peringatan risiko dan langkah pengamanan terpicu secara bersamaan. Rekening ini sekarang hanya menerima setoran, gaji, pembayaran material, denda, tidak ada satupun yang bisa dibayar. Pak Vance, kami tidak bisa mengendalikan lokasi konstruksi lebih lama lagi. Pemutusan pasokan, pembayaran tidak bisa diproses. Beberapa tim proyek sudah berhenti beroperasi, para pekerja menuntut gaji mereka. Pak Vance, para mitra kami juga mendesak kompensasi, surat hukum terus masuk. Sekarang rekening-rekening grup Fans hampir tidak memiliki dana siap pakai. Semua jalur pembiayaan terputus. Kredit eksternal sudah benar-benar runtuh.
Perusahaan tidak bisa beroperasi secara normal lagi. Cukup. Untuk apa aku membayar kalian? Aku butuh solusi, bukan untuk dikasih tahu kalau perusahaan mau bangkrut. Rantai modal grup fans terputus. Penundaan proyek. Kompensasi yang meroket. Victor, uang yang kami investasikan tidak dimaksudkan untuk ikut tenggelam dengan kapalmu. Kamu harus memberi kami penjelasan. Skandal pribadi Anda telah meledak di seluruh internet, menyebabkan reputasi perusahaan runtuh. Itu faktanya. Sekarang krisis besar-besaran telah tiba. Anda harus mencari solusi. Melihat perusahaan dalam keadaan seperti ini, saya lebih cemas daripada siapapun. Saya akan mencari jalan. Saya janji. Pak Vance, sekarang bukan saatnya Anda bilang, saya akan mencari jalan dan mengabaikan kami. Fans Group sedang merugi besar. Siapa yang akan mengganti kerugian para pemegang saham? Sebagai ketua, Anda harus tampil dan menyelesaikan krisis ini. Dana proyek belum dibayarkan. Anda harus memberi kami penjelasan. Anda semua menekan saya sekarang, tapi apa gunanya itu bagi perusahaan? Karena Anda tidak lagi memiliki kemampuan untuk membalikkan keadaan, kami tidak punya pilihan selain memulai langkah berikutnya. Anda ingin memecat saya? Saya mendirikan Fans Group dengan tangan saya sendiri. Dan Anda menyeretnya ke tepi jurang. Pak Vance, jika Anda tidak bisa menyelesaikan krisis ini, kami akan mencari orang yang bisa. Anda ingin mengusir saya. Mimpi. Fans Group adalah milik saya. Tidak ada yang akan merebutnya dari saya. Bu, apakah Anda sudah membuat janji? Saya ingin bertemu Clara Sterling. Saya harus menemuinya. Ibu Sterling hari ini? Clara Sterling. Keluarga fans sudah berada di titik ini. Kamu masih tidak mau melepaskan Victor. Di usia saya sudah membuang semua harga diri. Saya mohon padamu untuk berbelas kasih. Berikan keluarga fans jalan keluar. Bukankah itu ibunya Pak Vance? Sangat tidak tahu malu. Datang ke Sterling Group untuk membuat keributan. Seberapapun salahnya Victor, dia adalah suamimu selama 10 tahun. Setelah bertahun-tahun menikah, apakah kamu ingin membawanya ke liang kubur? Clara, saya mohon, kumohon, berhentilah, kumohon. Keluarga fans akan kehilangan segalanya. Kasihanilah kami, kumohon. Clara, saya berlutut di hadapanmu. Apakah itu belum cukup bagimu? Lepaskan Victor, kumohon. Jangan hancurkan keluarga fans, kumohon. Keluarga fans sudah berakhir. Bagaimana aku bisa hidup? Bahkan jika kau benci Victor, kau tidak bisa mendorong wanita tua sepertiku sampai ke ujung tanduk. Kau benar-benar pikir kau punya hak untuk mencari simpati dariku? Saat Victor selingkuh, mengalihkan aset, dan mengusirku tanpa sepeser pun, kau tahu betul kau memihak siapa. Situasi hari ini, semua berkat dirimu dan Victor. Kau tak bisa menyalahkan orang lain. Sterling Group tidak akan mundur. Dan aku juga tidak. Clara, apa kau benar-benar tidak punya hati? Selama 10 tahun, kau menganggap remeh perawatanku, menghabiskan uangku, memakai sumber dayaku, sementara di sisi lain, kau membiarkan Victor memiliki selingkuhan dan anak di luar. Dan pada akhirnya, kau bahkan membiarkannya menggunakan perjanjian cerai itu untuk mengusirku tanpa sepeser pun. Bajingan sepertimu sama sekali tak berhak menyebutku tidak punya hati. Victor berakhir seperti ini bukan karena aku kejam, tapi karena dia tidak tahu terima kasih. Bajingan tidak punya hati. Kekacauanmu hari ini bukan salahku. Itu hanya karma.
Clara, aku mohon padamu sambil berlutut. Apa kau tidak bisa? Tidak. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Dan aku tidak akan mundur. Utang keluarga fans padaku, aku akan mengambil kembali setiap sen. Kau benar-benar ingin menghancurkan kami. Hidup matimu, apa hubungannya denganku? Keluarkan mereka. Mulai hari ini, tidak ada seorang pun dari keluarga fans yang akan menginjakkan kaki di Sterling Group lagi. Baik, Nona Sterling. Clara Sterling, kau akan menyesal. Kau akan dapat balasannya. Bukti perselingkuhan, laporan bank, perjanjian kuasa, catatan penjualan aset di bawah harga, dan tangkapan layar transfer dana yang mencurigakan, semuanya sudah diajukan. Rantai buktinya sudah cukup lengkap. Gugatan cerai dan pemulihan aset bisa diajukan bersamaan. Pertama, petisi perceraian. Kedua, tuntutan pemulihan aset bersama. Dan ketiga, permohonan pembekuan aset. Kami akan mengajukan pembekuan sisa aset milik Victor Fans, termasuk rekening bank, saham Fans Group, properti dan kendaraan terdaftar, dan aset yang dapat dilacak atas nama afiliasi. Dia juga belakangan ini mencoba menjual aset tetap dengan harga murah dan mentransfer dana liquid. Aku sudah menambahkan bagian ini sebagai bukti tambahan. Pastikan dia tidak bisa mentransfer $1 pun keluar. Siap, permohonan akan mencakup larangan menjual, larangan mentransfer, dan larangan menyembunyikan aset sebagai tindakan paksa. Sebarkan kabarnya. Clara itu suka menguasai. Dia sudah mengendalikan pernikahan ini bertahun-tahun. Sebarkan rumor bahwa dia akan melakukan apapun demi harta keluarga. Palsukan beberapa catatan percakapan lagi, lalu bocorkan ke orang dalam. Pak Fans, bukankah memalsukan kontennya terlalu berisiko? Grup Fans akan segera bangkrut. Kenapa sekarang khawatir soal risiko? Sekarang keluar dan lakukan itu. Baik, Pak Fans. Keluar dari sini. Clara Sterling, kamu tunggu saja. Kalau kau membuat hidupku sengsara, aku juga akan membuat hidupmu sengsara. Ibu Sterling, publik mulai berbalik melawan kita. Victor Fans, dia membawa tim humas. Mereka memutarbalikkan narasi besar-besaran. Apa Victor benar-benar gila? Dia benar-benar berani memalsukan catatan percakapan? Haruskah kita hentikan sekarang? Itu hanya usaha terakhirnya. Mereka yang memanfaatkan opini publik pada akhirnya akan dilahap oleh opini itu. Semakin dia berulah sekarang, saat semuanya runtuh, dia akan jatuh semakin keras. Kita sudah melacak sumbernya. Victor membayar melalui perusahaan perantara. Dia menyewa 2 tim PR, ditambah 3 ladang bot. Akun-akun mereka memutarbalikkan narasi. Kita punya semua buktinya. Sekarang kita rilis buktinya, semuanya. Lalu kita sewa PR dan langsung kita lawan. Aku ingin tahu perusahaan yang hampir bangkrut itu mampu mengeluarkan berapa banyak uang untuk ini. Chat lognya palsu. Victor itu kotor banget. Dia tak bisa memperbaiki diri, jadi sekarang dia menambah kebohongan lagi. Kamu ngapain, sih? Tidak bisakah kau lihat opini publik sudah berbalik? Platform-platform mulai memblokir akun, Pak Fans. Kami sudah menerima somasi. Kami tidak bisa posting lagi. Sampai malam ini, kami sudah menggunakan akun-akun tersebar untuk mengamankan saham beredar tahap pertama. Kalau terus begini, 2 putaran pembelian lagi akan sangat mengencerkan hak suara Victor. Terus beli. Berapapun jumlahnya, aku bisa menyerap semuanya. Ingat itu. Aku tidak hanya mengejar pengenceran, tetapi kendali penuh atas Fans Group. Siap, Ibu Sterling. Kami akan selesaikan secepatnya. Aku sudah mengabdikan 10 tahun untuk Fans Group. Karena si pecundang Victor tidak bisa pegang kendali, aku yang akan mengambil alih. Bapak Fans,
Ada yang terus membeli saham beredar Fans Group dalam jumlah besar. Siapa? Akun-akunnya tersebar. Di atas kertas, mereka dari beberapa dana dan perusahaan investasi. Kami tidak bisa memastikan siapa pembeli aslinya. Dengan Fans Group yang sedang kacau begini, siapa yang mau membeli? Bapak Fans, para pemegang saham minoritas menjual besar-besaran. Kalau ada yang terus membelinya, kendali bisa berpindah tangan. Selidiki, cari tahu siapa dia. Sudah kubilang, beri aku waktu lebih. Aku pasti akan membalikan keadaan Fans Group. Clara, ini rapat pemegang saham Fans Group. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Keluarlah dari sini. Kau tak berhak menendangku keluar, Pak Fans. Lagi pula, aku juga pemegang saham Fans Group. Kaulah yang selama ini terus membeli saham perusahaanku akhir-akhir ini. Victor, kau tidak sebodoh itu. Tapi meskipun kau tahu, apa yang bisa kau lakukan? Akulah satu-satunya yang bisa menangani kekacauan Fans Group sekarang, dan hanya aku yang berani. Tidak mungkin. Kau menyuap mereka semua? Victor, kau hampir menghancurkan perusahaan. Para pemegang saham harus mencari jalan keluar sendiri. Pak Fans, fakta telah membuktikan kau tidak layak lagi memimpin Fans Group. Untuk perkembangan perusahaan ke depan, tentu kami memilih mendukung Ibu Sterling. Kalian pengecut tidak punya nyali, kalian akan mendapat balasannya. Victor, menyerahlah. Ini karmamu. Aku mengadakan rapat pemegang saham darurat ini hari ini hanya untuk satu alasan, dan itu untuk memberhentikanmu sebagai ketua Fans Group. Saya yang mendirikan Fans Group. Apa hak Anda memecat saya? Mendirikan perusahaan tidak berarti Anda bisa menghancurkannya. Victor, Anda tahu aturan pemenang mengambil semuanya. Saya tidak perlu mengajari Anda hal itu. Anda sengaja membalas dendam. Menurut Anda itu balas dendam? Kalau begitu, anggap saja itu balas dendam. Tapi apa yang akan Anda lakukan? Ini keputusan para pemegang saham, dan harga yang harus Anda bayar. Sesuai dengan anggaran dasar perusahaan, mengenai pemberhentian Victor Fans dari posisi ketua, silakan berikan suara Anda. Jangan percaya pada kebohongan wanita ini. Saya pendiri Fans Group. Saya membangun Fans Group dari nol. Sekarang Fans Group hanya menghadapi kemunduran kecil. Saya pasti akan memperbaikinya. Selama Anda terus mendukung saya, tahun depan saya akan memberi Anda tambahan 10%. Tidak, saya akan memberi Anda dividen 20% lebih banyak. Victor, bahkan sekarang, Anda masih membuat janji kosong kepada para pemegang saham. Lupakan dividen tahun depan. Jika Fans Group tetap di tangan Anda, akan bangkrut dan dilikuidasi dalam seminggu. Suara bulat. Terhitung mulai sekarang, Victor Fans diberhentikan sebagai ketua Fans Group. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Pak Fans, sesuatu yang mengerikan terjadi. Leo kecelakaan mobil. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa dia kecelakaan? Dia baik-baik saja. Ibu Fans dan Nona Hayes terlibat pertengkaran besar. Nona Hayes sangat marah, dia membawa Leo dan mencoba pergi. Saat menyeberang jalan, mereka ditabrak mobil dan terpental. Sekarang dia di IGD dan sedang dirawat. Ayo, bawa aku ke rumah sakit, sekarang. Lukas, aku serahkan ini padamu. Aku pergi ke rumah sakit. Oke, jangan khawatir, pergilah. Aku yang urus semuanya di sini. Bagaimana keadaan Leo? Ini semua salahku. Jika aku tidak bertengkar dengan Summer, dia tidak akan membawa anak itu dan pergi. Dan kecelakaan ini tidak akan terjadi. Anak itu kehilangan banyak darah. Dia butuh transfusi darah sekarang. Stok darahnya hampir habis. Ada teman dengan golongan darah A? Bawa mereka ke sini untuk donor. Cepat. Apa yang kamu bicarakan? Itu tidak masuk akal. Aku dan Summer sama-sama golongan darah B. Bagaimana mungkin kami punya anak bergolongan darah A? Hasil tes kami akurat. Anak itu bergolongan darah A. Kondisi anak itu kritis sekarang. Aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu tentang ini. Dokter, aku golongan darah A. Aku bisa mendonorkan darah untuk anak itu. Bagus.
Ayo, cepat ikut aku. Bilang padaku, sebenarnya Leo anak siapa? Pada titik ini, apakah masih penting Leo anak siapa? Kalau bukan karena ibumu, Leo tidak akan pernah tertabrak mobil itu. Kalau terjadi apa-apa pada Leo, aku bersumpah akan mengirim kalian berdua ke neraka. Victor, kamu pikir kamu lebih baik? Kamu menipuku untuk menjadi selingkuhanmu selama 10 tahun. Kamu punya motilitas sperma rendah, dan kamu masih ingin punya anak. Bajingan tak tahu malu sepertimu pantas mati tanpa punya anak. Kamu selingkuh dariku, kamu menggunakan anak orang lain untuk menipuku, dan kamu berani minta bagian, dan rumahnya juga. Kamu pantas mati. Kamu juga bukan orang suci, kamu tahu itu? Ayo bunuh aku kalau berani. Kalau terjadi apa-apa pada anakku, Aku juga tidak mau hidup. Victor, kamu pengecut banget. Berani-beraninya sama perempuan? Itu tindakan macam apa? Hadapi aku kalau berani. Siapa kamu? Kenapa kamu menendang anakku? Dia presiden fans group. Kamu tidak mampu menyakitinya. Nenek tua, aku yakin anakmu belum memberitahumu. Dia sudah bukan presiden fans group lagi. Dia hanya pecundang yang dipecat. Kamu mau uang, kan? Ini $10.000 sebagai sumbangan untuk biaya pengobatanmu. Lukas, jangan menendang orang yang sudah jatuh. Ini belum selesai. Aku akan merebut kembali fans group cepat atau lambat. Lukas, anak itu kehilangan terlalu banyak darah. Dia butuh transfusi sekarang, darahku tidak cocok. Kamu juga golongan A. Sekarang ikuti perawat dan donor darah untuk menyelamatkannya. Aku urus di sini. Oke, aku pergi. Clara, tolong. Selamatkan anakku. Aku tidak bisa kehilangan dia. Jangan khawatir, aku sudah memanggil karyawan Sterling Group untuk donor darah. Dia akan baik-baik saja. Tunggu. Kenapa kamu menyelamatkan anaknya? Apa hubunganmu dengannya? Victor, kamu selama ini mempermainkan aku dan Summer selama 10 tahun. Kamu tahu betapa berartinya dia bagiku, bukan? Berhenti memelintir kata-kataku. Kamu tahu maksudku. Victor, kamu sudah jadi pecundang. Tidak ada gunanya menyembunyikan apapun darimu sekarang. Aku bukan satu-satunya yang ingin membuatmu membayar. Lagi pula, musuh dari musuhku adalah temanku. Pantasan kamu bisa menargetkan rekening luar negeriku dengan tepat, membekukan danaku. Jadi kalian berdua selama ini bersekongkol. Aku benar-benar meremehkanmu selama ini. Aku tidak pernah menyangka kamu bisa sebegitu kejamnya untuk membalas dendam padaku. Kamu bahkan sampai bekerja sama dengan wanita simpanan yang paling kamu benci. Victor, kamu memang jago mengalihkan kesalahan, ya? Kamulah yang pelaku paling menjijikan, tapi kamu mencoba bersembunyi di balik konflik dua wanita, seperti pengecut. Dengan genmu yang hina, kamu tidak layak mewariskannya. Perempuan sialan. Semua ini salahmu, aku jadi begini. Apa yang kamu lakukan? Hentikan. Ini rumah sakit, bukan tempat untuk membuat keributan. Lagi pula, wanita ini sedang hamil. Apa? Aku hamil. Apa? Dia hamil? Sudah berapa bulan? Dia sudah hamil 3 bulan. Tapi kehamilannya tidak stabil. Dia harus banyak istirahat. 3 bulan. Jadi ini anakku, kan? Clara, kamu benar-benar hamil. Kamu hamil? Ini anakku, kan? Dokter, apa kamu yakin aku hamil? Kamu memang hamil 3 bulan. Ini laporan medismu. Itu sebabnya perawat menolak mengizinkanmu donor darah. Aku sudah menginginkan bayi selama 10 tahun. Dan sekarang kita bercerai, aku malah hamil. Clara, aku minta maaf, aku benar-benar kacau. Pertahankan saja bayinya, dan aku akan lakukan apapun yang kamu mau, bahkan aku bisa memberikan semua sisa sahamku. Clara, keluarga fans sudah berbuat salah padamu. Kamu boleh pukul aku, maki aku, terserah. Anak itu tidak bersalah. Victor, aku tidak akan melahirkan anak untuk garis keturunan yang begitu kotor. Clara, itu juga anakmu. Aku akan meratapi kehidupan ini, tetapi aku tidak akan menyesali keputusanku. Dokter, anak ini dari mantan suamiku.
aku tidak akan mempertahankannya. Apa kamu yakin tentang ini? Clara, kami salah. Ini semua salah kami. Kumohon pertahankan bayinya. Aku seharusnya tidak berbohong padamu. Seharusnya tidak mengkhianatimu. Seharusnya tidak memihak Sumer dan anak itu, dan mendorongmu sampai sejauh ini. Aku pikir aku masih punya jalan keluar. Kupikir kau akan selalu memaafkanku seperti dulu. Baru hari ini aku menyadari apa yang telah aku hancurkan dengan tanganku sendiri. Clara, aku bodoh. Aku berat sebelah. Aku jahat. Aku seharusnya tidak menyalahkanmu karena tidak punya anak. Seharusnya tidak membela Victor atau membantunya memarahimu. Clara, aku benar-benar tahu aku salah. Kumohon, beri aku kesempatan lagi. Victor, kamu tidak sadar kalau kamu salah, kamu hanya tahu kamu kalah. Clara, ibu berlutut memohon padamu, tolong, jangan benci kami. Dulu kamu baik sekali. Sangat berbakti. Jangan gunakan masa laluku untuk menyalahkan diriku yang sekarang. Dulu aku patuh, tapi kalian memperlakukanku seperti orang asing. Dulu aku menahannya, dan kalian menginjak-injakku. Jadi orang yang berhati lembut, yang mau berkompromi, yang selalu memberi alasan untukmu, Clara Sterling itu sudah mati. Clara, kamu benar-benar tidak akan memaafkanku sama sekali? Permintaan maafmu sudah kudengar, tapi tak akan kuterima. Dan aku tidak akan, atas nama diriku 10 tahun yang lalu, memaafkanmu. Dokter, aku sudah mengambil keputusan. Aku tidak menginginkan bayi ini. Baik, silakan ikuti saya. Saya akan atur operasinya sekarang. Bayinya sudah tidak ada. Keluarga Vance tidak akan punya penerus. Aku gagal terhadap leluhur Vance. Terima kasih sudah mengajak semua orang mendonorkan darah. Dokter bilang kalau kamu tidak membantu, Leoku tidak akan selamat. Baiklah, berhenti menangis. Sekarang temani anakmu. Aku baru operasi kecil, dengan Chloe dan Lucas di sini, sudah cukup. Victor itu benar-benar bajingan. Beraninya dia minta kamu mempertahankan anak itu? Pada akhirnya, dia bahkan membuat saudariku menjalani operasi. Aku akan bunuh bajingan itu sekarang juga. Lucas, jangan gegabah. Lucas, hentikan. Clara sudah dalam keadaan seperti ini. Apakah kamu benar-benar mau membuatnya khawatir juga tentangmu? Aku sudah tidak tahan. Baiklah, Lucas. Bagaimana kabar ibunya Victor? Yah, dia mendapat balasannya. Ibunya terkena stroke, mungkin seumur hidupnya, dia akan terkurung di kursi roda. Sepertinya kabar tentang aku aborsi sangat mengejutkan mereka. Wanita tua itu menghabiskan 9 tahun membesarkan cucu laki-laki yang bahkan bukan cucunya sendiri. Dia merusak cucunya yang asli. Dan sekarang dia terkena stroke. Dia memang pantas mendapatkannya. Clara, aku melakukan apa yang kamu minta dan menemukanmu pengacara perceraian terbaik. Victor sudah berbuat banyak kejahatan, mustahil dia akan berakhir baik. Lucas, kamu benar. Sudah waktunya aku pergi ke pengadilan dan mengajukan gugatan cerai. Victor dan aku perlu akhirnya berpisah secara total. Pengadilan kini membacakan putusannya. Setelah persidangan, telah ditetapkan bahwa terdakwa Victor Vance selama masa pernikahan menjalin hubungan yang panjang tidak layak dengan wanita lain. Ini merupakan kesalahan besar dalam pernikahan. Selanjutnya, terdakwa berulang kali memindahkan dan menyembunyikan harta bersama pernikahan. Dia membeli properti untuk pihak ketiga, properti komersial, dan aset-aset besar lainnya. Fakta-faktanya jelas dan bukti-buktinya meyakinkan. Harap tenang di ruang sidang. Pengadilan memutuskan bahwa pernikahan antara penggugat dan tergugat telah hancur tanpa bisa diperbaiki. Perceraian dikabulkan mengingat terdakwa Victor Vance melakukan kesalahan besar dalam pernikahan dan dengan sengaja memindahkan harta bersama pernikahan. Secara hukum, terkait aset atas namanya, 2/3 dari harta yang dapat dibagi diberikan kepada penggugat Clara Sterling. Mengenai bagian dari harta bersama pernikahan
yang dipindahkan oleh terdakwa setelah diverifikasi laporan bank terkait, properti, kontrak pembelian, dokumen pendaftaran properti komersial, dan bukti pembayaran lengkap serta sah. Pengadilan memerintahkan terdakwa, Victor Vance, dalam jangka waktu yang ditentukan, Maret, untuk mengembalikan sepenuhnya ratusan juta harta bersama pernikahan yang dipindahkan, termasuk namun tidak terbatas pada Villa Riverside, ruko di pusat kota, apartemen premium di kawasan sekolah, dan hasil investasi terkait untuk secara hukum dimasukkan ke dalam pembagian kembali harta bersama pernikahan. Demikian pembacaan putusan ini. Apabila salah satu pihak tidak setuju dengan putusan ini, dapat mengajukan banding dalam jangka waktu sesuai undang-undang. Ibu Sterling, Hari ini Anda resmi mengambil alih Vance Group. Apakah itu berarti Vance Group akan mengalami pergantian manajemen? Apakah Anda yakin bisa menghidupkan kembali? Vance Group seperti sekarang? Vance Group masih punya nilai. Hanya saja, kepemimpinan sebelumnya keliru. Kini saya mengambil kendali penuh atas Vance Group dan memberinya masa depan yang benar-benar baru. Mulai hari ini, semua bisnis inti Vance Group akan ditinjau ulang secara menyeluruh. Transaksi gelap, saham nomini ilegal, kontrak palsu, dana menganggur, akan kami bersihkan satu persatu. Segala aktivitas ilegal akan diserahkan kepada pihak berwenang. Ibu Sterling, beberapa bisnis lama sangat terjerat. Kalau langsung kita putus, itu bisa memengaruhi arus kas. Arus kas yang berasal dari akun kotor. Itu bukan manajemen. Itu menanam ranjau darat. Tahap 1, bekukan proyek berisiko tinggi. Tahap 2, perkenalkan Sterling Supply Chain sebagai alternatif. Tahap 3, negosiasi ulang kredit bank dan kontrak klien utama. Reputasi Vance Group sekarang hancur. Akankah mitra mau kembali? Setelah Victor pergi, sumber risiko bagi Vance Group sudah dihilangkan. Sterling Group akan memberikan dukungan untuk proyek yang patuh. Justru akan ada lebih banyak mitra. Dengan pernyataan Ibu Sterling, kita semua pemegang saham bisa tenang. Mulai hari ini, saya akan membongkar semua kebusukan dan membiarkan sisanya tumbuh kembali. Bu Sterling, kerugian sudah dihentikan. 3 proyek baru menghasilkan pembayaran yang stabil. Pelepasan aset bermasalah berjalan lebih lancar dari perkiraan. Secara daring, umpan balik manajemen baru grup Vance juga membaik. Beberapa akun keuangan menyebut grup Vance sebagai model restrukturisasi krisis. Clara, hanya dalam 3 bulan, kamu mengubah kekacauan yang hampir bangkrut menjadi lebih baik. Itu luar biasa. Aku tidak bisa mengambil semua pujian. Summer juga banyak membantu. Tanpa dia, aku tidak akan menyelesaikan restrukturisasi secepat ini. Bu Sterling, jika Anda tidak memberi saya kesempatan, saya tidak akan pernah tahu bahwa seorang wanita tanpa seorang pria bisa menjalani hidup yang baik. Saya sangat menyukai diri saya sekarang. Juga, berkat kemurahan hati Clara. Jika bukan karena Anda, bagaimana mungkin Clara bisa menderita begitu banyak? Maaf, aku. Baiklah, semua itu sudah lewat, kan? Pria itu, Victor Vance, sudah dibalik jeruji besi. Dialah pelaku sebenarnya. Kamu dan aku sama-sama korban. Bukan begitu? Sebenarnya, aku agak penasaran, bagaimana kamu meyakinkan Victor bahwa anak itu adalah anaknya? Setelah aku putus dengan mantanku yang brengsek, aku kemudian bersama Victor. Aku tidak pernah menyangka bayi yang kukandung adalah anak mantanku. Benar-benar permainan takdir, takdir memang suka bercanda. Jangan sebut pria sial itu lagi. Untuk para wanita yang juga memikul setengah langit, dan perempuan yang saling membantu, tos. Perempuan saling membantu.